Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Kalau Mila bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah semua murid Ibu hari ini sehat. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku. Siap belajar anak-anak? Siap. Ya, Bu. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dapat membawa keberkahan di dalam hidup kita. Nah, untuk yang memimpin doa hari ini, Ibu mintakan kepada Wijaya untuk memimpin doa. Silakan Wijaya. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, Bu? Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Wijaya. Sama, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan absensi. Jadi pagi ini Ibu ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Nah, yang pertama Nur Asiyah ada. Hadir, Bu. Nurmila Sari ada. Hadir, Ibu. Selanjutnya Muhammad Nafis ada. Hadir, Bu. Nah, dan murid Ibu yang terakhir Muhammad Wijaya Septiandi ada. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua murid Ibu hari ini lengkap dan hadir semua. Langsung saja kita ke kegiatan berikutnya. Nah, seperti biasa setelah Ibu melakukan absensi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini, pada pagi ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Ada yang tahu kenapa kita menyanyikan lagu nasional di setiap pagi sebelum melakukan proses pembelajaran? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Asia tahu? Agar kita mencintai negara kita, Bu. Iya, berikan tepuk salut untuk Asia. Tepuk salut. 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 Jadi kegiatan setelah Ibu melakukan absensi yaitu menyanyikan lagu nasional agar dapat meningkatkan rasa cinta kalian terhadap tanah air kita yaitu Indonesia. Nah, langsung saja kita nyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk
Tepuk tangan. Nah, setelah kita menyanyikan lagu nasional, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan literasi. Next slide. Nah, pada kegiatan literasi pagi ini, Ibu ingin salah satu dari kalian membacakan teks yang ada di slide ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian terhadap keragaman bangsa yang ada di Indonesia. Siapa ya yang mau membacakan teks ini? Ada yang mau? Sepertinya M. Napis mau membacakan ya. Jadi Ibu persilahkan kepada M. Napis untuk membaca teks literasi yang ada di slide. Bisa M. Napis? Bisa Bu Inggi Bu. Ya, Keragaman bangsa silahkan. Indonesia. Keragaman bangsa Indonesia. Indonesia adalah kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 13.000 pulau yang membentang di sepanjang wilayah Indonesia. Ada pulau besar, ada juga pulau kecil. Sebagian besar pulau sudah berpenghuni, namun ada juga pulau yang belum berpenghuni. Ribuan pulau itu menjadi salah satu kekayaan negara Indonesia. Ada keragaman ras, budaya, suku bangsa, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Semua perbedaan itu mewarnai kehidupan bangsa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia dilatar belakangi oleh keadaan berikut. Yang pertama ada kondisi negara sebagai negara kepulauan. Yang kedua letak strategis wilayah Indonesia. Yang ketiga perbedaan kondisi alam wilayah Indonesia. Yang keempat sikap masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir sarana transportasi dan komunikasi. Kelima latar belakang itulah yang antara lain menjadikan Indonesia mempunyai beragam suku bangsa, agama, kepercayaan, dan ras di Indonesia. Letak geografis di Indonesia di jalur perdagangan internasional serta kekayaan. Sudah, Bu. Ya, berikan tepuk salut untuk Nafis. Tepuk salut. 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 Terima kasih Nafis sudah membacakan teksnya. Inggi, Nah, sama-sama, untuk Bu. siswa Ibu yang lain, apakah kalian menyimak apa yang dibacakan oleh Nafis tadi? Halo. Menyimak, Bu. Nurmila bagaimana? Mila? Menyimak, Bu. Oke, karena Asia dan Mila sama-sama menyimak, jadi Ibu ada 2 pertanyaan, masing-masing 1 ya. Kalian harus jawab pertanyaan ini. Nah, untuk yang pertama untuk Asia. Asia bisa dengar suara Ibu? Iya, Bu, bisa mendengar. Oke, jadi pertanyaannya, ada berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Tadi sudah disebutkan oleh Nafis. Jumlah pulaunya lebih dari 13.000, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk salut untuk Asia. Tepuk salut. 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 Good job, Asia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Ibu minta kan tadi kepada Nurmila Sari. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa saja keragaman yang ada di Indonesia yang dibacakan oleh Nafis tadi? Keragaman budaya yang ada di Indonesia itu banyak, Bu. Ada Ya. keragaman bahasa, terus ada keragaman suku, terus ada juga misalkan keragaman dari alat musiknya. Nah, seperti itu misalnya, Bu. Iya, benar sekali. Berikan tepuk salut untuk Mila. Tepuk salut. 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 Ya, alhamdulillah murid Ibu sudah mampu menangkap informasi yang dibacakan oleh temannya dari sebuah teks ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan
berikutnya, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pagi ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 4, yaitu yang pertama dengan siswa membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan video tentang keberagaman budaya, etnis, dan agama, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman budaya, etnis, dan agama dengan benar. Kemudian, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menuliskan hasil pengamatan tentang keberagaman budaya, etnis, dan agama di lingkungan tempat tinggal siswa. Kemudian yang terakhir, setelah siswa mengikuti pembelajaran, siswa mampu menyebutkan dan menerapkan sikap positif yang terkandung dari materi yang telah dipelajari. Nah, jadi Ibu harap pada kegiatan belajar kita hari ini, Ibu harap kalian benar-benar mengikuti dan memahami, serta benar-benar mengikuti proses pembelajaran hari ini agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Paham anak-anak? Ya, paham, Bu. Oke, kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video yang akan Ibu tampilkan. Jadi dimohon untuk semuanya dapat menyimak video ini secara baik dan benar ya, agar kalian dapat memahami makna yang ditampilkan dalam video tersebut. Bisa kan anak-anak? Ya, Bu. Oke, bisa. Ya, sekarang Ibu tampilkan ya videonya. 1, 2, 3. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain, pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia. Pulau Sumatera, suku bangsanya suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Pulau Jawa dan Bali, contoh suku bangsa antara lain suku Jawa, Sunda, Betawi, dan Bali. Pulau Kalimantan, suku bangsanya antara lain Dayak, Banjar, Melayu. Pulau Sulawesi, suku bangsanya antara lain suku Bugis, Minahasa, dan Buol. Selanjutnya, Kepulauan Nusa Tenggara, suku bangsanya antara lain suku Sasak, Sumba, dan Dawan. Kepulauan Maluku dan Papua, suku bangsa antara lain suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah antara lain bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh rumah adat, misalnya rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Contoh rumah adat lainnya, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang, Sumatera Barat, dan Honai dari Papua. Yang keempat, keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh
dan iringan musik. Contoh tari daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari cendrawasih dari Bali. Contoh tari lainnya seperti tari perang, Papua, tari jaipong, Jawa Barat. Keragaman yang kelima yaitu keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat antara lain bundo kanduang dari Sumatera Barat, beskap Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Misalnya, senjata rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Keragaman yang selanjutnya yaitu alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun juga beragam. Contoh alat musik tradisional antara lain tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Berikut contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Misalnya, dari suku Bali. Pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Suku Betawi memiliki pertunjukan yang khas, yaitu ondel-ondel. Suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Nah, sekarang kita sudah selesai menyimak video yang Ibu tampilkan. Apakah kalian menyimak video tersebut dengan benar? Halo. Menyimak, Bu. Nyimak, Bu. Ya, jadi dari video tersebut dapat kita saksikan bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak. Ada keragaman agama, budaya, bahasa, kemudian juga alat musiknya juga berbeda-beda. Misalnya bahasa yang ada di Kalimantan Selatan juga ada banyak, ada berbeda-beda. Nah, untuk menambah wawasan kalian, Ibu ingin bertanya. Pertanyaan kali ini, Ibu ingin bertanya kepada Wijaya. Wijaya siap? Insya Allah, Bu. Oke, Wijaya. Ada berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Provinsi di Indonesia 34 ya, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Wijaya. Jadi, sekarang kita memiliki 34 provinsi. Berarti semua siswa Ibu sudah paham ya tentang apa yang ada di kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan kali ini adalah Ayo Membaca. Jadi di sini ada cerita
si Budi. Jadi Ibu mintakan kepada salah satu dari kalian untuk membacakan cerita Budi ini. Ibu mintakan kepada Asia. Baik, Bu. Saya akan membacakannya. Ya, terima kasih. Silahkan. Cerita Budi ini, jadi kami berpuasa selama sebulan, merayakan Idul Fitri. Saat merayakan Idul Fitri, kami berkumpul saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Pada hari raya Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Asia. Beri tepuk tangan untuk Asia. Sama-sama, Bu. Ya, selanjutnya next slide kita akan membacakan cerita dari Susi. Nah, Ibu mau siapa ya yang mau membacakan cerita dari Susi ini sebelum Ibu tunjuk? Ada yang mau? Nuhun, Bu. Ya, silakan Wijaya. Susi bercerita tentang temannya Edo sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember. Edo dan keluarga berkumpul di rumah Opa. Di hari itu, omanya pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Edo sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Pada tanggal 25 Desember, yaitu di hari Natal, Edo dan keluarga pergi beribadah Natal di gereja. Dah, Bu. Ya, terima kasih Wijaya. Beri tepuk salut untuk Wijaya. Tepuk salut. 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 Nah, jadi dari kedua cerita tersebut dari Budi dan Susi, ada yang bisa tahu nih agama Budi itu apa? Islam, Bu. Bu. Islam, Bu. Iya, benar sekali. Jadi Budi beragama Islam. Dan Budi merayakan apa ya kira-kira dari cerita tersebut? Hari Raya Idul Idul Fitri, Bu. Iya, jadi Idul Fitri itu dirayakan oleh umat Islam setelah menunaikan puasa selama 1 bulan. Pintar sekali anak-anak Ibu sudah bisa mengetahui apa ya kata-katanya. Cut. Iya, Ibu rasa kalian sudah bisa ya memahami hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya dari cerita Susi, ada yang tahu Susi beragama apa? Bukan Susi ya. Ada yang tahu si Edo temannya Susi beragama apa? Kristen, Bu. Sepertinya Kristen. Iya, karena si temannya Susi ini, si Edo, merayakan hari Natal ya, jadi dia beragama Kristen. Ada yang tahu umat Kristen beribadah di tempat yang disebut apa? Gereja, Bu. Gereja, Bu. Iya, benar sekali. Alhamdulillah semua murid Ibu luar biasa. Beri tepuk salut untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan berikutnya. Nah, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada yang tahu gambar apa, anak-anak? Yang langitnya berwarna biru. Masjid, Bukan Bu. masjid. Masjidnya terletak di mana ya itu? Di Banjarmasin, Di Bu. Banjarmasin, Bu. Masjid Sabira. Iya. Ya, benar sekali namanya Masjid Sabila.
terletak di Kota Banjarmasin. Kemudian yang kedua itu apa ya? Klaten, Bu. Bu, Ya, Klenteng itu tempat beribadah umat apa, anak-anak? Konghucu. Ucu. Iya, benar sekali. Terus itu letaknya di mana ya? Di Jembatan Merdeka di Parak Sabilal Jobo di seberangnya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, walaupun masjid tempat umat Islam beribadah dan kelenteng tempat umat Konghucu beribadah dekat, tapi kita tetap bisa menjalin keakraban di antara perbedaan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya paham, Bu. Oke, selanjutnya next. Nah, jadi ini dia tempat beribadah umat Kristen. Jadi di Indonesia ini umat Kristen ada 2. Tempat ibadah Kristen dan Katolik itu berbeda. Nah, bisa dilihat dari bangunannya ada perbedaan seperti apa, anak-anak? Bisa ada yang tahu? Antara Kristen dan Katolik itu beda. Ada yang tahu? Antara gereja Katolik dan Protestan. Apa ya bedanya? Dari gambar, Bu. Yang Katolik tuh banyak tiang-tiangnya itu, Bu. Benarkah begitu? Ada yang bisa menjawab selain jawaban yang dijawab oleh Asia? Yang Katolik lebih besar, Bu. Iya, jawaban yang bagus sekali, Wijaya. Sepertinya Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Jadi Ibu mintakan besok kalian harus mengumpulkan. Jadi soalnya adalah apa perbedaan tempat beribadah umat Kristen Katolik dan Protestan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya Ya, paham, Bu. besok dikumpulkan ya. Ingat ya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, jadi ini ada tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu disebut apa ya, anak-anak? Pura. Pura. Pura, Bu. Ya, tempat beribadah umat. Hindu. Hindu. Iya, umat Hindu ini mayoritasnya di mana, anak-anak? Di provinsi apa setahu Di kalian? Bali, Bu. Bali, Bu. Iya, benar sekali. Jadi rata-rata umat Hindu itu kebanyakan ada di Bali. Mereka tempat beribadahnya di pura. Nah, selanjutnya yang kedua disebut apa, anak-anak? Vihara. Vihara. Vihara, Bu. Ya, vihara itu yang beribadah di situ adalah umat yang beragama Buddha. Nah, selanjutnya kita akan mengamati peta Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Ibu akan menampilkan petanya ya anak-anak. Nah, anak-anak, jadi di situ sudah Ibu tampilkan sebuah peta, yaitu peta Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu provinsi kita sendiri. Nah, di dalam peta tersebut kan memiliki warna yang berbeda. Ada yang warna hijau, ada hijau muda, ada warna kuning, ada warna coklat juga. Apakah kalian tahu makna dari setiap warna yang ada di peta? Tidak tahu. Tidak, Bu. Kalau yang cewek nih, tahu atau enggak nih? Gak ada tahu, Bu. Ya, ada tahu juga. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan. Jadi, di dalam peta tersebut bisa dilihat kan lebih dominan warna hijau. Betul kan? Ya, Bu.
Ya, jadi warna hijau pada peta memiliki makna yaitu daerah yang tingginya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Bisa disebut dataran rendah ya anak-anak. Yang hijau-hijau itu tingginya tidak lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Ingat ya. Kemudian ada yang hijau muda. Bisa dilihat ada yang hijau muda. Warna hijau muda memiliki makna yaitu daerah yang memiliki ketinggian 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada berwarna coklat. Bisa di zoom yang berwarna coklat. Warna coklat itu letaknya di kabupaten mana ya? Kalimantan Tengah. Yakin? Hulu Sungai Kalimantan Tengah, Tengah Bu. atau iya Hulu Sungai Tengah. Oh ya, di Sungai Tengah. Iya, jadi yang berwarna coklat itu letaknya di Hulu Sungai Tengah, kebanyakan itu memiliki makna yaitu daerah pegunungan. Jadi seperti yang kita tahu di Hulu Sungai Tengah itu adalah daerah pegunungan Meratus ya anak-anak. Selanjutnya ada yang berwarna biru tuh. Ada yang tahu warna biru maknanya apa? Pasti tahu lah ya. Warna biru bermakna atau menunjukkan wilayah perairan seperti sungai, danau, rawa-rawa, laut, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang berwarna kuning. Bisa di zoom tuh. Di tengah peta itu lebih dominan warna kuning. Nah, itu adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 500 meter sampai 100 meter di atas permukaan laut. Itu juga menunjukkan daerah-daerah yang tinggi. Kemudian ada warna merah. Coba cari warna merah. Di mana ya warna merah? Ya, itu ada garis-garis berwarna merah. Jadi garis merah menunjukkan atau menggambarkan wilayah atau area yang masih aktif, misalnya jalan raya, ibu kota, dan lain sebagainya. Kemudian ada garis yang membentang yang berwarna ungu. Bisa dilihat ya, yang berwarna ungu muda itu adalah batas wilayah antar kabupaten. Bisa diingat anak-anak? Siap, bisa Bu. Ya, bisa, Bu. Ya, karena kalian jawab bisa, jadi Ibu ingin bertanya nih kepada M. Nafis. M. Nafis warna coklat tadi menunjukkan daerah apa M. Nafis? Tadi itu Hulu Sungai Tengah. Ya, menunjukkan daerah. Gunung. Iya, benar sekali. Warna coklat menunjukkan daerah pegunungan. Kemudian Nurmila Sari, Ibu ingin bertanya. Ibu. Iya, yang warna kuning tadi menunjukkan daerah apa, Mila? Daerah dataran tinggi, Bu. Iya. Iya, benar sekali. Jadi warna kuning menunjukkan daerah dataran tinggi. Kemudian yang terakhir nih, Ibu ingin bertanya kepada Wijaya. Wijaya ada? Ya, ada, Bu. Yang berwarna hijau itu menunjukkan apa, Wijaya? Hijau itu dataran rendah, Bu. Iya, benar sekali. Warna hijau menunjukkan daerah dataran rendah yang tingginya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Oke, Ibu rasa semua murid-murid Ibu sudah paham dan sudah ingat tentang materi tentang peta ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kan tadi kita sudah melihat dan mengamati peta yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks tentang karakteristik wilayah di Kalimantan Selatan. Nah, untuk kali ini Ibu mintakan kepada Nur Asia untuk membacakan teks tersebut. Silahkan Asia.
Iya, Bu. Karakteristik wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan terdiri dari dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut, hingga rawa-rawa, sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 13 wilayah yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota madya. Pembagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Ya, baca lanjutkan. juga, Bu. Baca, Ya, Bu. silakan. Ya. Pertama itu ada Kabupaten Tanah Laut, kedua Kabupaten Kota Baru, tiga Kabupaten Banjar, keempat Kabupaten Baritokwala, kelima Kabupaten Tapin, keenam Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ketujuh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara, 9 Kabupaten Tabalong, 10 Kabupaten Tanah Bumbu, 11 Kabupaten Balangan, 12 Kota Banjarmasin, dan 13 Kota Banjarbaru. Sudah, Bu. Ya, berikan tepuk tangan untuk Asia. Oke, jadi dari teks tersebut dapat kita ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 13 wilayah yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota madya. Nah, ada yang tahu nggak sih 2 kota madya itu kota yang mana? Ada yang tahu? Bu, kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru. Iya, benar sekali. Tepuk salut untuk Wijaya. Tepuk salut. 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 Jadi, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru merupakan kota madya yang ada di Kalimantan Selatan atau ibu kota dari Kalimantan Selatan ya, anak-anak. Oke, selanjutnya kita next. Oke, setelah kita mempelajari peta dan karakteristik dari Kalimantan Selatan, selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di sini yang pertama ada rumah adat. Rumah adat yang ada di Kalimantan Selatan ini disebut apa, anak-anak? Rumah Bubungan Tinggi. Iya, benar sekali. Ada yang bisa membacakan teks ini? Mila aja Bu, Mila. Oke, Mila, silakan Mila membacakan teks yang ada di slide. Satu, rumah adat. Rumah Bumbungan Tinggi. Belum. Pada masa Kesultanan Banjar, rumah Bumbungan Tinggi menjadi pilihan kediaman Sultan Banjar. Bentuk rumah Bumbungan Tinggi berbentuk panggung dengan pondasi berbentuk titik dan atap miring berukuran besar. Karena wilayah Kalimantan Selatan memiliki kondisi iklim tropis yang ditandai dengan kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi. Sudah, Bu. Oke, next slide. Nah, masih di rumah Bubungan Tinggi, Ibu akan melanjutkan. Jadi rumah Bubungan Tinggi tersebut dari dua jenis kayu yang tahan air dan tahan panas, yaitu kayu galam dan kayu besi atau kayu ulin. Kayu galam dipakai sebagai pondasi yang ditanam di dalam air dan tahan terhadap pelapukan. Adapun kayu ulin dipakai sebagai bahan untuk dinding, lantai, dan atap. Jika pada umumnya rumah panggung memiliki kolong rumah untuk tempat bermain atau menyimpan hewan ternak, kolong rumah Bubungan Tinggi digunakan untuk menambahkan perahu atau menyimpan balok-balok tidak terpakai. Tinggi kolong rumah sekitar 1,5 sampai 2 meter, di mana fungsi untuk menghindari pasang surut air sungai. Nah, jadi
dari teks ini dapat kita ketahui bahwa rumah bubungan tinggi itu dibuat dari 2 jenis kayu nih. Yang pertama ada kayu ulin dan yang kedua kayu galam. Ada yang tahu nggak kayu galam itu pohonnya tumbuh di daerah seperti apa? Apakah daerah pegunungan atau rawa-rawa atau danau? Rawa-rawa, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kayu galam itu tumbuhnya di rawa-rawa. Kalian bisa menemukan kayu galam banyak pohonnya tuh di daerah ke Pelaihari sana. Nah, selanjutnya untuk kayu ulin, ada yang tahu kayu ulin tumbuhnya di daerah yang seperti apa? Oke, sepertinya tidak ada yang tahu. Nah, jadi kayu ulin itu tumbuh di daerah pegunungan. Misalnya di Pegunungan Meratus banyak ditemukan kayu ulin. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Oke. Selanjutnya juga rumah bubungan tinggi itu juga menjadi tempat Kesultanan Raja Banjar pada zaman dulu. Jadi rumah bubungan tinggi itu juga bisa disebut istana. Bahkan sekarang kantor gubernur Kalimantan Selatan juga berbentuk rumah bubungan tinggi. Ada yang pernah lihat kantor gubernur di Kalimantan Selatan? Ada yang tahu? Tidak Letaknya tahu, ada Bu. di Tidak, letaknya ada di Banjarbaru. Nanti kita coba cari tahu ya di pembelajaran selanjutnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada upacara adat. Ini ada salah satu upacara adat yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu upacara Baayun Mulut. Ada yang bisa membacakan teksnya? Wijaya, ada? ya, Bu. Bisakah Wijaya membacakan teksnya? Ya, bisa, Bu. Ya, silahkan. Upacara adat. Asal kata dari Baayun adalah ayun, sehingga bisa diterjemahkan bebas, yaitu melakukan proses ayunan atau buayan. Bayi yang hendak ditidurkan umumnya akan diayun oleh ibunya. Ayunan ini memberikan kesan melayang-layang bagi si bayi, sehingga ia bisa tertidur lelap. Dan asal kata mulut dari sebutan masyarakat untuk peristiwa Maulid Nabi. Sudah, Bu? Ya, tepuk tangan untuk Wijaya. Ada yang tahu ini adatnya dilakukan di daerah mana? Ada yang tahu? Kalimantan Selatan, Bu. Ya, benar sekali di Kalimantan Selatan. Tepatnya adalah di sebuah masjid Al-Mukarramah di Banua Halat. Jadi upacara adat Baayun Mulut ini dilaksanakan bertepatan dengan perayaan atau kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal, dengan tujuan adalah dengan harapan anak yang diayun jika besar nanti bisa mengikuti keteladanan Nabi dan berbakti kepada kedua orang tua. Paham ya? Selanjutnya next. Lagi next. Nah, selanjutnya yang ketiga, pakaian apa ini anak-anak? Tubuh pakaian adatnya Baamar Galung Pacaran Matahari. Itu, Bu. Biasanya kalian melihat baju ini di acara seperti apa? Pernikahan. Bakawinan. Ya, Nikahan. di acara
perkawinan ya. Jadi biasanya pengantin memakai baju beamar galung pancaran matahari. Ada yang bisa membacakan teksnya? Asia, Bu. Kulun, Bu. Oke, silahkan Asia. Pakaian tradisional. Dalam busana beamar galung pancaran matahari, rentetan bunga melati dan mawar membuat aura pengantin lebih memancar. Busana ini merupakan perpaduan dari budaya Hindu dan Jawa yang dapat dilihat dari dekorasi, mahkota, dan kain yang digunakan. Sudah, Bu. Ya, beri tepuk salut untuk Asia. Tepuk salut. 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 Nah, jadi biasanya pakaian tradisional beamar galung pancaran matahari ini menggunakan warna-warna yang cerah ya, misalnya warna kuning, warna merah, warna hijau, dan dibuat dari bahan beludru untuk menunjukkan kemewahan pada si yang memakai baju tersebut. Nah, selanjutnya kita next. Selanjutnya kita masuk ke tarian adat. Jadi ini adalah tari adat, tari baksa kembang. Jadi tari adat tradisional Kalimantan Selatan yang tumbuh dan berkembang di Kerajaan Banjar adalah tari baksa kembang. Sebuah tarian klasik yang bisa disajikan secara tunggal atau berkelompok, yang mana semua penarinya adalah wanita dalam jumlah ganjil. Tari ini menggambarkan kebiasaan gadis remaja dalam merangkai bunga di halaman Istana Banjar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, Bu. Iya, jadi tari baksa kembang ini memiliki fungsi di sekarang ini, memiliki fungsi sebagai penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri dari kerajaan. Next slide. Nah, ada yang bisa memainkan alat ini? Alat musik ini? Nafis, Bu. Nafis bisa? Kada bisa yang pantingnya, Bu. Oh, berarti yang terbang bisa. Bisa, Bu. Wah, hebat sekali Nafis. Nah, karena Nafis bisa, berarti Nafis yang membacakan teks tersebut. Silahkan Nafis. Alat musik dan lagu daerah. Panting adalah alat musik tradisional sejenis gambus, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Istilah panting sendiri berasal dari kata memanting, yang dalam bahasa Banjar berarti memetik. Pada awalnya, alat musik panting dimainkan secara solo atau perorangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, panting akan lebih menarik apabila dimainkan dengan beberapa alat musik lainnya. Maka sekarang musik panting lebih sering dimainkan sebagai ensemble dengan alat-alat musik seperti babun, gong, dan biola. Sudah, Bu. Masih ada lagi di slide berikutnya. Ayo. Terbang mahiding merupakan alat musik tradisional khas Banjar dengan ciri khasnya bentuk badan yang mengerucut ke bawah. Badan terbang biasanya terbuat dari kayu pohon nangka dengan ukuran garis tengah sekitar 28-30 cm dan bagian bawahnya 25 cm. Kemudian di bagian atasnya ditutup dengan membran berupa kulit kambing yang dikeringkan. Selanjutnya, terbang ini dimainkan sebagai pendukung kesenian Madihin, sebuah seni sastra lisan yang disajikan dengan diiringi lagu yang menarik. Kesenian tersebut dimainkan secara berpasangan dengan saling berbalas pantun. Isinya berupa sindiran atau ejekan kepada pasangan lawan, pelesetan, humor, nasihat, dan lain-lain. Sudah, Bu? Oke, berikan tepuk salut untuk Nafis. Tepuk salut. 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 Nah, jadi
Kedua alat ini adalah yaitu panting dan terbang mahiding, merupakan alat musik tradisional dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya next. Nah, yang keenam, Kalimantan Selatan juga memiliki senjata tradisional, yaitu disebut mandau. Jadi mandau adalah senjata tradisional Kalimantan Selatan yang telah menjadi identitas dari masyarakat suku Dayak. Mandau terdiri dari dua bagian, yakni bilah yang terbuat dari lempengan besi dan mirip seperti perang, sedangkan bagian keduanya ialah sarung mandau yang sering juga disebut kumpang. Selanjutnya next. Nah, kemudian di Kalimantan Selatan pada zaman dahulu, alat transportasinya adalah jukung. Jadi jukung, air dan jukung sejak dulu telah menjadi bagian hidup masyarakat Banjar di kawasan Tenggara Kalimantan. Mengingat daerah itu apabila sungai dan rawa, jukung menjadi alat transportasi sekaligus wahana jual beli hasil bumi dan bahan pokok. Jukung dapat dijumpai di daerah-daerah yang penuh perairan, misalnya di daerah Banjarmasin. Di daerah mana tuh? Siring, Di sungai, di Siring. Kemudian di Sungai Berito, ada nggak? ada, Bu. Ya, ada. Kalau di daerah hulu sungai, biasanya di daerah hulu sungai selatan banyak dijumpai jukung-jukung. Kemudian next. Nah, yang kedelapan adalah makanan khas Kalimantan Selatan. Ibu mintakan kepada Wijaya untuk membacakan teks tersebut. Makanan khas. Soto Banjar adalah soto ayam berempah yang lahir di tengah masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Berbahan dasar ayam kampung, soto ini memiliki keunikan, yaitu bumbunya diperkaya dengan rempah-rempah biji pala, cengkeh, dan kayu manis. Ya, Bu. Selanjutnya, jadi soto Banjar merupakan salah satu makanan dari Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya makanannya itu ada banyak sekali. Nanti kita cari tahu bersama-sama ya ketika kita membuat mind mapping. Di sini Ibu ingin kalian membuat mind mapping berdasarkan karakteristik geografis di setiap daerah di Kalimantan Selatan. Di sini kita akan berlatih bersama-sama. Sebelumnya, Ibu sudah membagi masing-masing kabupaten untuk kalian agar tidak berebut ya. Nah, jadi yang pertama Wijaya akan membuat mind mapping dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bisa, Wijaya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya M. Nafis dari Hulu Sungai Tengah. Bisa, M. Nafis? Siap, bisa, Bu. Oke, kemudian yang dari Kabupaten Tabalung ada Asiah. Asiah bisa? Nggih, Bu. Oke, kemudian dari Tanah Laut, Mila. Bisa, Mila? Insya Allah bisa, Bu. Ya, harus bisa ya, karena ini tugas yang benar-benar penting. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan serius dan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang sempurna. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Isi mid mapping-nya itu apa aja, Bu? Iya, pintar sekali ya sih ya pertanyaannya. Jadi Ibu belum menjelaskan ya. Jadi isi dari mind mapping-nya ada kurang lebih 6 secara garis besarnya. Bisa, yang pertama ada karakteristik dari kabupaten yang sudah Ibu bagikan. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan dari masyarakat yang ada di sana. Yang ketiga adalah rumahnya seperti apa, rumah penduduk yang ada di kabupaten tersebut.
Alat musik tradisionalnya apakah ada? Jika ada, bisa dituliskan. Kemudian tempat wisata yang terkenal dari kabupaten tersebut. Dan yang terakhir adalah makanan dari daerah-daerah yang sudah kalian buat. Paham anak-anak? Siap, paham. Paham, Bu. Ya, paham Bu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Dikumpulnya kapan, Bu? Dikumpulnya sekarang juga, Ibu beri waktu sekitar 30 menit. Jadi sebelum istirahat kalian bisa mengumpulkan mind mappingnya. Bisa kan ya? Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Ya, siap ya, Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian menyiapkan mind mappingnya. Tidak perlu mewah, yang sederhana saja. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, 30 menit sudah berlalu. Selanjutnya kita akan menyampaikan atau menampilkan mind mapping yang sudah kalian buat. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah Bu. Ya, wah, kalian hebat sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di sini kalian harus menampilkan karya kalian yang sudah kalian buat agar teman-teman dapat melihat apa saja sih yang ada di kabupaten-kabupaten yang sudah kalian kerjakan itu. Jadi yang pertama Ibu mintakan kepada Wijaya. Wijaya sudah selesai kan? Iya Bu. Oke, coba tunjukkan kepada teman-temannya yang lain. Ya, Bu. Wow, keren sekali. Coba teman-teman yang lain, coba dilihat punya Wijaya. Sangat bagus Wijaya karyanya. Coba Wijaya bacakan apa saja sih yang Wijaya temukan, yang Wijaya tulis. Di sini untuk karakteristik Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu berupa pegunungan dari timur ke selatan. Terus dataran rendah dari barat ke utara dan juga kadang ada berawa-rawa. Terus untuk pekerjaannya itu biasanya masyarakat di Hulu Sungai Selatan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, ada juga perikanan dan perindustrian. Terus untuk rumahnya itu seperti rumah hubungan tinggi, di mana rata-rata rumahnya itu tinggi-tinggi Bu, karena di atas rawa-rawa. Terus untuk alat musiknya itu namanya ada kurung-kurung sama gamelan Banjar Bu. Terus untuk makanan daerahnya ada ketupat kandangan, dodol kandangan, nasi humbal, lamang, lupis, dan apam batil. Terus untuk batas wilayahnya itu untuk di utara ada Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Terus untuk di timur ada Hulu Sungai Tengah dan Kota Baru. Di selatan berbatasan dengan Tapin dan Kabupaten Banjar. Dan di barat berbatasan dengan Hulu Sungai Utara dan Tapin. Terus untuk tempat wisatanya di Hulu Sungai Selatan ada Masjid Suada, terus Loksado, Benteng Madang, Gunung Batu Laki, Gunung Batu Bini, Rumah Bubungan Tinggi, Air Telaga Bidadari, Air Panas Tanuhi, dan Air Terjun Haratai. Ya, itu saja Bu. Wah, sangat lengkap sekali Wijaya. Berikan tepuk salut untuk Wijaya. Tepuk salut. Salut. Salut.
Salut. Keren sekali Wijaya, materinya benar-benar lengkap. Terima kasih sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya Bu, sama-sama. Nanti mind mappingnya dipoto ya, dikirimkan ke Ibu. Bisa ya, Wijaya ya. Ya Bu, nggih. Ya, selanjutnya kepada M. Nafis. Sudah siapkah untuk menampilkan karyanya yang sudah dibuat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan untuk karya M. Nafis. Keren. Coba Wijaya. Coba Nafis bacakan mind mappingnya. Jadi untuk hulu Sungai Tengah terdapat, ulun mengambilnya dari keunikannya khusus dari hulu Sungai Tengah, yaitu terdapat gunung tertinggi di Kalsel atau bisa disebut Gunung Halau-Halau. Selanjutnya pekerjaannya tadi ada 4. Yang ulun ketahui pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya untuk rumah daerahnya yang ulun tahu hatap sirap atau bisa disebut bubungan tinggi. Selanjutnya alat musik tradisional. Di sini terdapat yang ulun ketahui ada 2. Yang pertama ada bumbung dan yang kedua kalampat. Untuk selanjutnya makanan daerahnya. Ya, di sini ada 5. Yang pertama ada balikuhai, apem berabai, belibis goreng, pakasam, dan yang terakhir kue iam. Dan untuk yang terakhir tempat wisata yang ulun ketahui ada, yang pertama ada Lok Laga, dan yang kedua Gunung Halau-Halau, yang ketiga Nateh, Banyu Panas Hantakan, dan yang terakhir Bukit Rindang. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nafis, benar-benar keren, materinya benar-benar lengkap. Kita berikan tepuk salut untuk Nafis. Tepuk salut. 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 Setelah tadi Nafis menjelaskan dan mempresentasikan mind mapping yang sudah dia buat, selanjutnya Ibu mintakan kepada Nur Asia untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah Asia buat. Silahkan Asia. Wah, keren sekali. Asia membahas tentang Kabupaten Tabalong. Coba Asia jelaskan apa saja yang Asia tulis di karyanya. Nah, jadi di sini tentang Kabupaten Tabalong. Jadi, karakteristik geografinya itu, Tabalong ini berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di utara. Kemudian pekerjaannya itu, ada yang bekerja di perusahaan, jadi di Tabalong ini banyak Bu, kayak ada tambang, kayak ada rock itu Bu. Terus lagi ada yang berkebun, ada yang berdagang, ada yang beternak ikan, atau penambakan, dan lainnya. Ya. Kemudian alat musiknya itu namanya sentokong. Itu khas Dayak, Bu. Terus rumahnya itu, Ya. jadi rumah di Tabalong ini rata-rata masyarakatnya sudah bertransformasi untuk membuat rumah modern. Karena itu banyak pendatang baru, jadi banyak perumahan-perumahan gitu, Bu. Namun masih ada daerah pedalaman yang masih mempertahankan seperti rumah Dayak, seperti itu. Tabalong juga masih ada masyarakat yang bangun rumah di tepi sungai. Masih banyak. Terus, makanannya. Makanannya itu misalnya kayak gangan paliat, bingka kacung, itu Bu. Kecamatannya di Tabalong ini ada 12. Kecamatan Banualawa, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Kalua, Kecamatan Purumpudak, Kecamatan Tanta, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Upal, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Jarok, Bu.
Kemudian tempat wisatanya itu, di sini Ul memilih ada 6 aja tempat wisatanya. Pertama itu air terjun Riam Mambanin. Kedua, Goa Liang Tapah. Ketiga, Taman Bunga Poska. Keempat, Tanjung Bersinar Park. Yang kelima, Danau Cermin. Dan keenam, air terjun Tangkum. Sudah Bu, selesai. Sudah Bu. Sudah selesai, berikan tepuk salut untuk Asia. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Halo? Apakah suara Ibu terdengar? Ya, terdengar, Bu. Ih, kedengaran Bu. Apakah suara Ibu putus-putus? Tidak, Bu. Lancar, Bu. Bu, baik Bu. Ya, bagus sekali Asia. Hasil karyanya benar-benar lengkap. Jadi di sini Asia ada membahas karakteristik geografi, ada pekerjaan dari masyarakat di Kabupaten Tabalong, ada makanan, ada alat musik, ada rumah, ada tempat wisata juga, dan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Benar-benar lengkap Asia. Benar-benar hebat karyanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Asia. Halo anak-anak. Halo, Bu. Iya Bu. Hai. Iya, Bu. Ya, mohon maaf. Sepertinya jaringan di rumah Ibu agak sedikit lelet karena di sini hujan. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke murid Ibu yang terakhir, yaitu Nurmila Sari. Nurmila ada? Ada, Bu. Ya, silahkan Mila mempresentasikan hasil karyanya yang sudah dibuat. Baik. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan mapping bagian dari Kabupaten Tanah Laut. Nah, untuk karakteristiknya, jadi Tanah Laut itu karakteristik daerahnya terdiri dari dataran tinggi seperti pegunungan dan dataran rendah yaitu pantai dan rawa. Selanjutnya untuk pekerjaan, jadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dipengaruhi oleh sektor industri, pertambangan, dan juga perkebunan. Jadi di Kabupaten Tanah Laut itu banyak didapati seperti pertambangan batu bara, dan untuk perkebunan itu seperti perkebunan kelapa sawit dan juga karet. Nah, selanjutnya yaitu ada alat musik. Jadi alat musik yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut itu adalah alat musik kurung-kurung. Nah, alat musik kurung-kurung ini terbuat dari bambu, yang mana cara memainkannya yaitu dengan cara dihentak-hentak. Nah, selanjutnya yaitu ada rumah masyarakat. Jadi, rumah masyarakat untuk Kabupaten Tanah Laut ini masih didominasi oleh rumah yang terbuat dari kayu. Dan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu saling berdekatan. Selanjutnya, untuk makanan atau makanan khasnya daerahnya itu, yaitu ada ikan asin, Bu. Jadi, daerah Tanah Laut ini banyak terdapat pantai, sehingga makanan daerahnya itu ikan asin, Bu. Jadi, ikan asin di sana banyak macamnya, seperti ikan asin peda, ikan asin tenggiri, dan juga ikan asin telang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada objek wisata atau tempat wisata. Jadi, objek atau tempat wisata di Kabupaten Tanah Laut ini banyak macamnya, Bu. Misalnya saja seperti Pantai Tangkisung, Pantai Batakan, air terjun Bajuin, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi Miss Mapping punya ulun, Bu. Ya, berikan tepuk salut untuk Mila. Tepuk salut.
Salut, salut, salut. Sepertinya juga punya Mila bagus sekali materi yang dibuat oleh Mila benar-benar lengkap. Ada alat musik, rumah adatnya, letak geografis dari kabupatennya, makanan, ada objek wisata, dan lain sebagainya. Ibu rasa kalian benar-benar hebat. Berikan tepuk hebat untuk kita semua. Salam tepuk tangan. Nah, karena Ibu rasa materi yang sudah kalian buat benar-benar lengkap, Ibu ingin mengetahui nih, apakah kalian merasa ada yang kurang dari penyampaian dari teman-temannya. Jadi kita akan masuk ke sesi berikutnya. Next slide. Nah, jadi setelah kalian mempresentasikan mind mapping yang kalian buat, yuk kita melakukan wawancara terkait mind mapping yang sudah kalian buat dengan teman kamu ya. Jadi di sini akan Ibu pasangkan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Jadi Wijaya dengan M. Nafis dan Nur Asiah dengan Mila Sari. Jadi kalian harus membuat satu pertanyaan yang harus ditanyakan kepada pasangannya, masing-masing satu ya. Paham? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Ya, pertanyaannya terkait dengan mind mapping yang kalian buat tadi. Nah, baiklah, jadi kita langsung saja. Silakan M. Nafis untuk melempar pertanyaannya kepada Wijaya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, saya ingin bertanya ke Jaya tentang wisata. Jaya kan dapatnya di bagian HSS, yaitu kandangan. Jadi yang saya ingin tanyakan, wisata yang paling populer atau yang sering dikunjungi, yang menurut nomor 1 di kandangan itu apa wisatanya? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, silahkan Wijaya untuk menjawab pertanyaan dari M. Nafis. Ya, baik. Untuk tempat wisata yang paling populer di daerah Hulu Sungai Selatan atau Kandangan itu adalah Loksado. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, Wijaya, di Loksado itu ada apa saja? Boleh diterangkan? Kendang loh. Sepengetahuan Wijaya. Oke, di sini Ibu bantu ya. Jadi benar sekali jawaban dari pertanyaan M. Nafis. Tempat wisata yang terkenal di Kabupaten HSS adalah Loksado. Jadi Loksado itu adalah daerah pegunungan. Nah, di sana terdapat banyak tempat wisata. Misalnya ada pemandian air hangat, ada air terjun Haratai, ada wisata bukit, tempat foto-foto itu. Nah, jadi itu beberapa contoh tempat wisata yang ada di Loksado. Paham, M. Nafis? Siap, paham, Bu. Ya, berikan tepuk salut untuk Wijaya dan Nafis. Tepuk salut. 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 Oke, selanjutnya, karena Nafis sudah bertanya ke Wijaya, jadi sekarang giliran Wijaya nih yang bertanya kepada M. Nafis tentang materi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Silakan Wijaya. Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan saya, di wilayah Hulu Sungai Tengah atau Barabai itu makanan favoritnya itu apa ya? Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya, Ibu. Ya, terima kasih Wijaya. Silahkan Nafis dijawab. Ya, terima kasih, Bu. Jadi makanan favorit di Barabai itu biasanya yang paling terkenal tuh apem Barabainya, Bu. Soalnya biasanya orang tuh biasa menyambat apem Barabai. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Nafis. Jadi benar sekali, Barabai terkenal dengan makanan apamnya. Berikan tepuk salut untuk Wijaya dan Nafis. Tepuk salut. 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 Nah, selain apam, Barabai juga terkenal dengan Oke, selanjutnya kita ke perempuan. Setelah cowok jadi perempuan.
Mila dan Asia siap? Siap ya. Oke. Selanjutnya langsung saja ya Ibu mintakan kepada Asia nih untuk bertanya kepada Mila. Siap Asia? Inggih, Bu. Mila bagaimana Mila. siap? Insya Allah siap, Bu. Jadi Oke, silakan Asia. Jadi pertanyaan non Mila tuh, pernahkah Mila ke tempat wisata yang ada di tanah laut tadi? Nah itu, kalau misalnya pernah, ceritakan Bang, kayak apa kayak itu tempat wisatanya kalau misalnya pernah. Sudah Bu, itu pertanyaan dulu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya keren sekali Asia, terima kasih. Jadi Mila silakan dijawab pertanyaannya. Baik, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Asia tadi. Nah, jadi tempat wisata atau objek wisata yang pernah saya kunjungi itu adalah Pantai Takisung. Jadi, Pantai Takisung itu adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal di Kabupaten Tanah Laut. Nah, Pantai Takisung ini pantainya itu luas, bersih, dan juga banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik di sekitar Kabupaten Tanah Laut ataupun yang di luar Kabupaten Tanah Laut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mila. Jawaban Mila benar sekali. Jadi, salah satu wisata yang terkenal di Kabupaten Tanah Laut adalah Pantai Takisung. Nah, selain yang disebutkan oleh Mila tadi, di sana juga banyak masyarakat yang berjualan berbagai macam souvenir yang terbuat dari hasil laut. Misalnya ada bros dari kerang, ada tempat tisu dari kerang, ada gantungan-gantungan pintu, hiasan-hiasan dari kerang, dan lain sebagainya. Di sana juga banyak orang berjualan ikan asin. Oke, hebat sekali pertanyaan dan jawaban dari Asia dan Mila. Jadi tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. 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 Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Mila untuk Asia. Mila siap? Insya Allah siap, Bu. Ya, silahkan Mila lontarkan pertanyaannya kepada Asia. Baik. Jadi, pertanyaan saya, tadi kan Asia sudah Tanah Laut. Jadi, pertanyaan ulun, ini coba Asia jelaskan juga mengenai tempat objek wisata yang pernah Asia kunjungi di Kabupaten Tabalong. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Asia sudah siap dengan jawabannya? Inggih, Bu. Ya, silahkan Asia. Jadi ulun pernah tuh ke Tanjung Bersinar Park, Bu. Nah, di situ tuh nya Taman Tanjung gitu, gue. Tapi di sana tuh dekat sama Expo kalau nggak salah. Nah, di Expo tuh banyak kayak misalnya kayak apa itu namanya lah? Yang bujulan-bujulan tuh apa sih namanya, Bu? Kedinget tuh nah. Pedagang kaki lima. Pameran gitu, Bu. Nah, biasanya tuh banyak pameran. lagi misalnya malam kayak itu, Bu. Itu Bang ulun ingat. Ya, Gitu, Bu. benar sekali. Hebat jawabannya. Jadi, Expo itu merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Tabalong, dan dia berada di pusat kota Kabupaten Tabalong. Nah, kalau sekarang ini ada banyak tempat wisata baru yang ada di Kabupaten Tabalong. Nanti kita belajar bersama-sama lagi ya, karena durasi kita tidak cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya.
kita masuk ke sesi kesimpulan. Jadi kan hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal. Kita belajar tentang berbagai macam keanekaragaman budaya, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, ada nggak nih dari kalian yang berani menyimpulkan kegiatan belajar kita pada pagi ini? Ya, ada yang berani? Ya, sepertinya Wijaya ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan belajar kita pada hari ini. Begitu kan, Wijaya? Ya, benar sekali, Ibu. Ya, silahkan Wijaya sampaikan kesimpulan yang sudah kamu dapat dari kegiatan pada hari ini. Nah, jadi pada kegiatan kita hari ini, kita sudah belajar tentang ragam kebudayaan di daerah kita ini, dari daerah Kalimantan Selatan, seperti misalnya dari tadi Kabupaten Tabalong, terus ada Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah, dimulai dari karakteristiknya, kemudian pekerjaan penduduk sekitar sana, terus ada juga alat musik tradisionalnya, makanan khas di daerahnya, lalu ada tempat wisata di daerah sana yang terkenal, dan ya mungkin itu saja kesimpulan dari Ulun, Bu. Ya, terima kasih Wijaya. Jadi benar sekali kita sudah belajar tentang banyak hal, khususnya berbagai macam perbedaan-perbedaan dari setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Kita juga belajar tentang tempat-tempat ibadah dari setiap penganut agama yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga belajar tentang karakteristik wilayah di Kalimantan Selatan. Jadi di Kalimantan Selatan tadi ada total 11 kabupaten dan 2 kota madya. Kita juga belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir kita melakukan sesi wawancara terkait karya-karya yang sudah kalian buat. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi pada hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup proses pembelajaran hari ini? Tidak ada. Yakin tidak ada? Nggih, Bu, tidak ada. Yakin, Bu? Iya. Alhamdulillah, berarti Ibu anggap semuanya sudah benar-benar paham ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, karena kita sudah belajar tentang berbagai macam budaya yang ada di Kalimantan Selatan, jadi di sini Ibu menyiapkan sebuah lagu yang berasal dari Kalimantan Selatan juga, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Ada yang hafal lagu ini? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi semuanya hafal ya. Jadi kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama ya. Siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang
selesai. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu membaca doa sesudah belajar. Oke, karena yang membaca doa sebelum belajar tadi Wijaya, maka selanjutnya yang menutup adalah M. Nafis. Siap M. Nafis? Siap, Bu. Oke, silahkan pimpin doa. Ya, teman-teman sekalian, sebelum pulang, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita bermanfaat pada hari ini dan diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, penuh keceriaan dan kegembiraan. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah. Ibu tutup proses pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silahkan pulang anak-anak. Dadah, sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah, sampai berjumpa Dadah. besok. Dah. Dah.